warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurhayati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 1 Karimun Jawa. Di sini saya ditemani oleh Bapak Suparman, Pak, selaku kepala sekolah saya sendiri, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karimun Jawa. Bagaimana Pak kabarnya siang ini? Ya, alhamdulillah Bu, meskipun tambah muda, ya jadi tambah sehat gitu loh. Tambah Oke ya Pak ya, tambah sehat, alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak ya. Gini Pak, saya mau berbincang-bincang sedikit nih Pak. Oh boleh. Iya Pak, masalah kasus dilematika yang ada di SD kita gitu ya Pak. Yang pertama yang saya mau tanyakan, apakah Bapak pernah menjumpai di SD kita ini kasus yang menyerupai dilematika? Oh ya Bu Sri, ya seperti jenengan sendiri juga tahu banyak itu kan gitu ya. Dan itu kadang saya tuh juga bingung ini harus gimana. Salah satu contoh termasuk jenengan itu saya di dilematika itu. Saya izinkan gimana, enggak gimana. Ikut CGP itu ya Pak ya. Itu tahu banyak juga yang lain permasalahan itu. Salah satunya seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak atas ikut CGP. Ya Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Tarman, selama ini bagaimana ya Pak Tarman mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral? Ya. Jadi memang kita harus tahu dulu itu apa, itu dilematika atau bujukan moral. Jadi bisa kita lihat dari itu apakah permasalahan yang sama-sama benar atau yang satu benar atau tidak. Nah, sehingga setelah kita temukan itu dilema atau permasalahan yang bukan dilema etika tadi kan, nah nanti kita bagaimana untuk selanjutnya mengambil keputusan. Berarti kita menyimpulkan dulu permasalahannya yang benar atau benar atau benar salah gitu ya Pak. Baru setelah itu kita mengambil keputusan dari permasalahan tersebut gitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak Tarman menjalankan keputusan pengambilan di sekolah kita nih Pak ya? Karena kita sama-sama SD 1, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, mungkin Pak. Oh ya. Ya itu. Jadi kalau kita menemukan dilema etika itu memang cukup membingungkan juga Bu. Namun kita juga harus menyelesaikan pengambilan keputusan itu dengan beberapa syarat, bagaimana dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu, terus juga langkah dan paradigma mana yang harus kita lakukan sehingga nanti kita tidak salah dalam pengambilan keputusan itu. Berarti kita dalam pengambilan keputusan itu sesuai dengan paradigma itu ya Pak ya, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan keputusan itu ya Pak, ada sesuai dengan tidak secara keseluruhan kita mengambil ranah dari sana sehingga tidak langsung ini begini begitu ya. Tidak langsung to the point, harus ini salah itu betul gitu ya Pak. Oke. Untuk langkah atau prosedurnya itu seperti apa nih Pak biasanya yang Bapak lakukan selama ini? Oh betul Bu, jadi kan kita melalui prosedur yang jelas. Yang pertama itu tadi kita melihat dari permasalahan itu tadi apa, jangan dulu. Terus kemudian kita mengumpulkan beberapa fakta, terus kita menguji kebenaran dari fakta itu. Selanjutnya kita
mengambil keputusan berdasarkan itu semua dan kita merefleksikan. Berarti dari mengidentifikasi masalah, terus mengenali nilai-nilainya, ya Pak, baru nanti yang terakhir nanti kita merefleksikan permasalahannya kepada itu ya Pak. Oke Pak, untuk hal apa saja nggak yang Bapak selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika gitu Pak? Jadi dalam pengambilan keputusan pemenangan dilema etika itu permasalahan yang dua-duanya memang benar, itu kita selalu memandang dari prinsip pengambilan keputusan tadi, juga paradigma yang muncul, sehingga juga perlu kita adanya diskusi dengan guru, juga dengan yang lain, bila mana dipandang permasalahan itu dengan sama. Berarti kita dalam mengambil keputusan itu tidak hanya diri kita sendiri ya Pak. Selanjutnya ya Pak, Silakan Bu. untuk hal-hal apa saja yang Pak Tarman anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya Pak? Ya. Menurut saya, jadi dilema etika itu memang suatu permasalahan yang memang perlu beberapa pertimbangan untuk bagaimana kita menentukan keputusan. Jadi kita harus selalu itu semua yang merupakan tantangan itu kan memang dilema itu ketika itu sendiri kan sesuatu hal yang memang semuanya benar. Jadi ya itulah salah satu tantangan kita di sini. Tantangannya untuk menentukan itu ya Pak, termasuk dilema atau rute gitu ya Pak. Hal yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus itu Pak, kasus dilema etika untuk mengambil ya, di tantangannya yaitu tadi Bu, tantangan dilema itu etika itu sendiri kan, karena kita sampaikan tadi bahwa dilema etika itu kan merupakan sebuah permasalahan yang sama-sama benar, jadi dan tidak mungkin kita mengambil keputusan dua-duanya di jalanan, nggak mungkin kan ya, kita harus menentukan salah satu. Nah, di situ lah sebenarnya dilemanya juga itu juga dilema etika itu tadi, kita mengalami dilema untuk menentukan itu tadi, karena sama-sama bagus tadi. Jadi tadi sulit untuk memutuskan ya Pak ya, hal yang benar sama yang benar gitu ya Pak ya. Itu ya. Tapi kita juga, kenapa Pak, kepedulian kita kan tetap dalam menyelesaikan suatu masalah harus saling mempertimbangkan gitu. Untuk selanjutnya, apakah Bapak Tarman memiliki tatkala apa jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini, atau Pak Tarman langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal-jadwal yang penyelesaiannya itu harus dalam bentuk prosedur atau apa gitu Pak? Oh ya, jadi selaku kepala sekolah itu dalam pengambilan keputusan ya Bu, kita tidak gegabah, artinya bisa juga kita langsung mengambil keputusan secara pribadi. Cuma juga kita melihat apa yang kepentingan itu mendesak apa. Nah, dari situ perlu juga kita adanya kerjasama atau diskusi dengan guru, dengan stakeholder yang lain, sehingga dalam hal ini perlu juga kita barangkali menentukan semacam yang Putri maksud tadi, ada waktu diatur penjadwalan itu Bu, karena kita memerankan dari yang lain.
seperti itu. menyesuaikan permasalahannya ya Pak, misal ringan ya langsung, kalau sulit kita ada prosedur seperti itu ya, biar mudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudahkan atau membantu Pak Tarman dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus tersebut Pak? Oh ya, faktor-faktor yang mendukung atau membantu mempermudah itu memang sebagai kepala sekolah itu kadang kita mengambil keputusan itu mudah, tapi terkadang ya boleh dikatakan bingung Bu. Cuma kita kan punya rekan kerja, punya dari guru, bahkan juga sampai ke komite, bila perlu juga ke wali murid. Jadi kita ada kolaborasi dalam mengambil keputusan gitu. Berarti dalam mengambil keputusan Pak Tarman melibatkan guru juga, melibatkan orang tua, komite ya Pak, selaku pembantu yang ada di SD Negeri 1 Tanjung. Berarti melibatkan mewarnai pengambil keputusan ya, tidak sepihak ya Pak, ya tidak dari hanya Pak Tarman saja. Dari semua hal tersebut yang telah disampaikan Pak Tarman tadi, pembelajaran apa ya Pak ya yang dapat kita petik dari pengalaman saat kita mengambil keputusan? Ya Bu, banyak sekali yang kita petik. Terutama kita mendapatkan nilai positif, kebajikan, dan paradigma, prinsip-prinsip, langkah-langkah yang harus ditempuh, selanjutnya bisa kita menentukan keputusan dan akhirnya bisa merefleksikan dari keputusan yang kita ambil. Jadi beberapa pengalaman dan pengetahuan yang bisa kita petik dari pengalaman. Berarti kita mengambil kebijakan dulu ya Pak ya, terus setelah itu kita mengambil keputusan terus sesuai dengan paradigma tadi nih Pak ya, itu yang kita dapatkan dari pengalaman ketika dari paradigma tadi. Sehingga nanti keputusan Pak Tarman bisa dipertanggungjawabkan ya Pak. Mungkin dari saya cukup itu Pak. Terima kasih ya Pak Tarman ya sudah membantu saya lancar, sukses untuk CGP-nya. Terima kasih, matur suwun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Sri Nurhayati, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Kanjuruhan. Di sini saya ditemani oleh Ibu Vivi selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi Kanjuruhan. Selamat siang Bu. Siang. Apa kabarnya Pak siang ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sehingga siang ini kita bisa bertemu ya Bu ya. Oh iya Bu. Oh terima kasih karena Bu Vivi sudah bersedia di sini ya Bu ya. Saya mau bertanya Bu, apakah Ibu pernah menjumpai sebuah kasus ya Bu ya di sekolah TK yang termasuk dilematika? Ya, saya pernah menjumpai dulu di TK Pertiwi pada saat anak di kelas A, anak itu minta diluluskan dulu. Oke, berarti masih A, tapi orang tua minta lulus seperti itu, minta langsung ke SD ya. Padahal peraturannya harus beda belum waktunya karena usianya juga masih kecil gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi
selanjutnya ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama saya akan mengecek dulu Bu permasalahannya. Yang kedua menentukan pihak mana saja yang terkait. Dan yang ketiga adalah mendiskusikan dengan Dewan Guru. Jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum maka akan membuat keputusan. Oke, itu yang baik ya Bu. Yang pertama pengecekan suatu masalah, terus menentukan pihak mana saja yang terkait, berdiskusi dengan guru lain seperti itu ya Bu ya. Oke, terus yang selanjutnya hal apa saja ya Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika? Yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan pihak yang terkait. Permasalahan dari hati ke hati akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Berarti berdiskusi dulu ya Bu ya. Kita curhat kayak gitu ya, permasalahan yang kita hadapi ya, biar kita bisa mengambil keputusan akhir gitu ya Bu ya. Hal apa saja ya Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilematika? Tantangannya seperti itu Bu. Tantangannya adalah ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, dan di situ saya juga terkadang merasa sangat sulit Bu. Iya, kadang kita itu kalau ada rasa kasihan atau ibadah itu mau memutuskan permasalahan itu kita masih nolah-nolah ya Bu ya. Mau langsung ini, tapi itu kasihan anaknya seperti itu ya Bu ya. Memang kasihan itu biasanya mendominasi perasaan untuk memutuskan sebuah masalah. Selanjutnya ya Bu ya, ketika Ibu memiliki jadwal tertentu, misalnya menyelesaikan kasus etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya secara khusus gitu Bu, atau dalam bentuk prosedur seperti itu? Tergantung seberapa mendesaknya sih Bu dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Seperti itu ya Bu ya. Waktunya, terus lembaganya ya Bu ya, sesuai kasus besar kecilnya seperti itu ya. Oke. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut misalnya? Ya, saya lebih melibatkan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Ya, untuk memang untuk memutuskan suatu masalah itu kita harus kolaborasi ya Bu di Indonesia, ataupun terutama pada rekan kita ya, untuk bisa memutuskan suatu masalah yang benar bersama. Terakhir gitu deh, dari semua yang hal itu yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik ya dari pengalaman dari pengambilan keputusan? Semua persoalan itu bisa dicari jalan keluarnya dulu jika kita mendiskusikan secara bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita bisa ambil. Gitu ya Bu ya. Semua persoalan itu memang harus kita diskusikan ya Bu ya, dengan mengacu dengan aturan yang sudah dibuat dan mempertimbangkan dampaknya akhirnya bagaimana, seperti itu ya Bu ya. Dampak buruk yang paling kecil misalnya minimal seperti itu gitu. Oke, terima kasih ya Bu ya atas jawabannya yang memuaskan. Cukup
Ya, sampai di sini. Wassalamualaikum.